Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Siti Heni Hanifah. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Selamat belajar. Kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, mau tahu materinya? Tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Hari ini materi kita tentang persamaan kuadrat dalam trigonometri. Oke, jadi masih sama sih ya, persamaan trigonometri, cuma bentuknya dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu pasti kan pangkat tertinggi, pangkat 2 ya. Ini materi SMP dulu. Jadi Bu Hen kasih bentuk umum aja nih. Bentuk umumnya, misal di sini saya tulis A x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini kalau yang namanya persamaan kuadrat pasti pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Cuma bentuknya nggak dalam bentuk variabel biasa. Karena kita ngomongin persamaan kuadrat dalam trigonometri pasti berhubungan sama persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang ada persamaan sin, persamaan cos, persamaan tan. Nah, simpelnya nanti cara pengerjaannya kurang lebih sama seperti persamaan yang sebelumnya, cuma supaya gampang lihatnya kita ngerjain pakai pemisalan gitu ya. Jadi Bu Hen kasih bentuk umumnya ini, nanti cara ngerjainnya kita bentuknya gini aja ya, pakai pemisalan. Harus nggak sih pakai pemisalan? Ya nggak harus, cuma pemisalan itu untuk memudahkan kalian aja ngelihatnya gitu ya, supaya lebih gampang memahaminya. Kita langsung ke contoh aja. Contoh misalkan yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Misal di sini saya punya persamaan 2 sin kuadrat x ditambah sin x min 1 sama dengan 0. Misalkan di sini batasan intervalnya x-nya itu kurang dari sama dengan 2pi. 2pi itu 360 ya. Lebih dari sama dengan 0 derajat. Nah, beda itu sama persamaan yang sebelumnya. Kalau persamaan sebelumnya kan kanan kiri sin, kanan kiri cos, atau kanan kiri tangen. Nah, kalau yang ini enggak. Persamaan kuadrat itu pasti salah satu ruasnya sama dengan 0. Nah, di sini ada sin. Supaya gampang ngerjainnya, kita ngerjain pakai pemisalan. Bebas nanti pemisalannya mau apa aja. Bu Hen misalin ya. Misalnya apa ya, P aja ya, atau A bolehlah. A itu sama dengan sin X. Jadi apapun yang ketemu sin, kalian misalin jadi A gitu ya. Berarti yang ini kita misalin berarti jadi 2. Ini ada sin X ya, berarti 2A kuadrat. Ditambah sin X yang dimisalin jadi A tadi, dikurangin 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sampai sini karena persamaan kuadrat, nah kita ngerjainnya pakai pemfaktoran. Difaktorin nih. Faktorin gitu ya, sama dengan 0. 2A kuadrat berarti 2A sama A gitu. Nah, yang ini min 1 berarti 1 kali 1 ya. Supaya tengah-tengahnya plus 1 berarti yang ini kan min ya, berarti salah satu plus, salah satu min gitu ya. Berarti yang ini plus 1, yang ini min 1 gitu ya. Nah, kalau masih bingung soal pemfaktoran, coba cari di YouTube bagaimana cara memfaktorkan gitu, atau boleh tanya saya, silahkan gitu ya. Saya ulangi, 2A kali A 2A kuadrat, ini dikaliin ini 2A min A berarti plus A min 1 kali 1 min 1. Oke, berarti di sini A nya sama dengan nih 1/2. Kalau masih bingung dijadikan sama dengan 0 sini ya. 2A min 1 sama dengan 0, berarti 2A sama dengan 1, dapat A-nya sama dengan 1/2. Yang ini A plus 1, berarti A-nya sama dengan min 1. Sampai sini udah selesai belum? Tentu aja belum. Kenapa? Karena kan ini variabelnya A, sementara di sini apa? Variabelnya X, berarti kalian harus rubah dalam bentuk variabel X. Jadi kita balik lagi ya. Yang ini dulu ya. A itu apa sih tadi? Sin X. Berarti
sin X sama dengan setengah. Kita butuh HP-nya, berarti butuh X-nya. Nah, sin X sama dengan setengah, materi yang kemarin banget gitu ya. Sin berapa yang hasilnya setengah nih? Sin 30 derajat. Kanan kiri sama-sama sin coret, berarti X-nya sama dengan 30. Cara ngerjainnya gimana kemarin? Dijabarin gitu ya. Berarti X sama dengan P-nya 30 derajat plus K dikali 360 derajat. HP yang pertama, yang kedua X sama dengan, karena sin pakai 180 dong. 180 min 30 derajat plus K dikali 360 derajat gitu ya. Berarti X sama dengan, ketika K-nya 0, K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Ketika K-nya 1 kali 360 tambah 30. Enggak ya, kelebihan karena batas maksimumnya kita mintanya 2pi aja 360 derajat, berarti nggak usah dilanjutin. Yang ini sekarang berarti X sama dengan dikurangin 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalian coba ketika K-nya sama dengan 0. Ketika K-nya 0 berarti X-nya berapa? 150 derajat. Kalau K-nya 1 melebihi dong, karena 360 ditambah 150 ya. Nggak usah dikerjain. Nah, sampai sini dapat nih HP-nya 30 sama 150. Tapi ada satu lagi yang belum bisa saya nih, yang ini nih. Aduh, gimana nulisnya ya? Yang ini aja deh. Sin X sama dengan min 1. Sin berapa sih yang hasilnya min 1? Jadi buat yang angka-angka 1, 0, kalian hafalin grafik sinus aja. Grafik sinus tuh kayak gini nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sin itu dimulai dari 0. Nah, gini grafik sin. Nah, ini 0. Ini batas maksimum 360 derajat. Nah, gitu. Nah, ini tengahnya 180 derajat. Ini setengahnya lagi dia 90 derajat. Nah, yang ini tengah-tengahnya lagi di sini 270 derajat. Maksimum itu nilainya 1, 0 sama minimum nilainya min 1. Jadi kalau ditanya sin berapa sih yang hasilnya 1? Sin yang hasilnya 1 yaitu 90. Kalau ditanya sin yang hasilnya 0, ini 0 nih ya. Ini ada 0, 180 sama 360. Kalau sin berapa yang hasilnya 270? Salah. Sin berapa yang hasilnya min 1? Min 1. Siapa nih? 270. Berarti diganti aja. Sin X sama dengan sin 270 derajat, coret-coret X sama dengan 270 derajat. Gitu. Mau dijabarin kayak gini silahkan, tapi jawabannya cuma ini aja. Jadi nanti HP-nya di sini ada 3 ya. HP-nya 30 derajat, ada 150 derajat sama 270 derajat. Jadi HP-nya ada 3. Tips buat kalian nih kalau ngerjain soal PG. Boleh dipakai, boleh enggak. Hafalin sistem kuadran. Kayak gini nih, ini kan sebenarnya lama gitu ya caranya. Tapi kan ya Bu ini ajarin caranya juga kan. Tapi ada cara cepetnya. Cara cepetnya gimana? Nih ya, di sini ya. Misalkan ini sistem kuadran nih 0, 180 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat sampai di sini 360 derajat. Misalkan di sini kita mau cari sin X sama dengan setengah. Tadi ternyata 30 derajat kan. Nah, sekarang di sini sinnya kan positif. Kalian cek dulu sin berapa sih? Sin di kuadran berapa yang positif? Pasti kan ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Cukup itu aja yang dicari. Berarti kalau di kuadran 2 kita pakai 180 aja. Jadi 180 dikurangin 30. Jadi 150 derajat. Jadi kalau PG dapat nih langsung nih 30 sama 150 tanpa ngerjain panjang-panjang kayak gini gitu ya. Tapi kalau seandainya di sini mintanya min setengah. Kalau min setengah berarti nanti adanya di kuadran yang negatif ya. Berarti ada di kuadran 3 sama di kuadran 4. Ya udah, di kuadran 3 tinggal 180 ditambah 30. Di sini dapat 210. Kalau negatif loh ya. Lagi kalau di sini jangan pakai 270, pakainya 180 sama 360 ya. Berarti 360 dikurangi 30. 330 derajat. Itu cara singkatnya. Tapi kalau nggak paham ya udah kita pakai cara yang panjang aja, nggak apa-apa, terserah kalian gitu ya. Ini contoh yang pertama. Lanjut ya, kita contoh yang kedua. Bu ini kasih variasi soalnya agak banyak supaya kalian lebih gampang memahaminya gitu ya. Tapi kalau nggak paham-paham ya diulangin lagi aja, nggak apa-apa. Lagi ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan di sini saya punya pertanyaannya masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaannya misalkan sin kuadrat X
tambah sin X min 2 sama dengan 0. Batasannya sama ya, X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat. Masih sama nih sin semua. Sama kayak tadi kita misalin. Misal sin X sama dengan A. Gitu. Berarti di sini jadi apa nih? Jadi A kuadrat ditambah A min 2 sama dengan 0. Sampai sini kita faktorkan. A gitu ya. Perkaliannya 2, berarti 1 kali 2. Biar belakangnya min 2, tengah-tengahnya plus 1, berarti yang ini plus 2, yang ini min 1. Min 1 kali 2, min 2, min 1 tambah 2 plus 1. Dapat ya, ini sama dengan 0. A min 1 berarti A-nya sama dengan 1. A plus 2 berarti A-nya sama dengan min 2. Belum selesai nih, variabelnya masih beda. Kita balik lagi, A itu diganti sama sin X. Sin X sama dengan 1. Berarti sin berapa sih yang hasilnya 1? Ada nih grafik sin yang tadi ya. Sin yang hasilnya 1, ini 1, cuma ada 1 yaitu 90 derajat. Berarti X-nya sama dengan 90 derajat. Udah ini aja. Lagi sekarang sin X yang kedua nih sama dengan min 2. Ada nggak sih sin yang hasilnya negatif 2? Nggak ada ya, karena batas maksimum sin yang ini nih, grafik yang ini nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Nggak ada yang lebih dari itu dan kurang dari itu. Jadi antara 1 dan min 1. Jadi kalau ketemu min 2, min 3, 5, ya udah otomatis TM, tidak ada yang memenuhi. Jadi HB-nya cuma ada 1, yaitu apa? 90 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Di sini saya punya cos kuadrat X ditambah sin 90 derajat tambah X min 2 sama dengan 0. Yang ditanya sama ya, tentukan HP himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah ini. X-nya kasih batasan kurang dari 2pi, lebih dari sama dengan 0 derajat, gitu ya. Nah, lihat nih, di sini ada cos, ada sin. Nggak bisa langsung dimisalin. Kenapa? Karena beda kan ya, persamaan yang satu cos, yang satu sin. Jadi dia boleh dimisalin kalau sama-sama sin semua, sama-sama cos semua, sama-sama tangan semua. Berarti langkah pertama adalah kalian rubah nih, boleh sin yang dirubah, boleh cos yang dirubah. Nah, kalau yang ini lebih gampang, yang kita rubah tuh yang ini nih. Siapa tuh namanya? Sinnya, ini yang kita rubah. Ingat materi pertemuan pertama yang Bu Heni review 90. Kalau pakai 90 dia berubah, sin berubah jadi cos. Berarti di sini kita bisa rubah jadi cos kuadrat X ditambah, nah ini 90 ya, berubah sini jadi cos. Otomatis jadi cos X. Jadi 90-nya hilang, min 2 sama dengan 0. Udah cos semua nih, baru dimisalin kayak tadi. Misal A sama dengan, nggak sin ya, karena ini kan cos semua, berarti ini misalin cos X. Kalian misalin di sini berarti jadi A kuadrat ditambah A min 2 sama dengan 0. Sama nih kayak gini nih. Jadi balik, saya tulis ulang ya, A min 1, A plus 2 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 1, yang ini A-nya sama dengan min 2. Tapi A-nya itu bukan sin. A-nya itu siapa tadi? Cos. Tergantung soal ya. Cos X sama dengan 1, yang ini cos X sama dengan min 2. Nah, buat cos, Bu ini kasih grafiknya lagi. Kalau tadi kan ini grafiknya sin, sekarang grafiknya cos. Grafik cos itu kita mulai dari atas. Ini sebenarnya materi kelas 10 ya. Jadi Bu ini review sekilas aja ya. Nih kalau cos itu dimulai dari atas, dari sini. Nah, gitu. Batas maksimum nilainya sama 1. Ini tengah-tengahnya 0. Yang paling bawah minimumnya dia min 1. Segini dia 360 derajat. Ini tengah-tengahnya, berarti di sini tengah-tengahnya ya. Ini 180 derajat, ini 90 derajat, ini 270 derajat. Jadi kalau ditanya cos yang hasilnya 1, cos yang hasilnya 1 itu ada ini nih. 0 sama yang ini nih, 360 derajat. Kalau cos yang hasilnya 0, yang hasilnya 0 nih, 90, 270. Cos yang hasilnya min 1 yang paling bawah nih, siapa nih? 180. Jadi kalau di sini pertanyaannya cos X sama dengan 1, cos berapa yang 1 tadi? Ada 0 sama 360. Berarti kalian langsung ganti aja di sini 0 sama 360 derajat. Nah, ini cara cepatnya gitu. Nah, sekarang yang ini cos yang hasilnya min 2 sama kayak sin, nggak ada. Karena minimum nilainya min 1, maksimum nilainya 1. TM aja langsung.
Udah, jadi otomatis 0 sama 360 derajat gitu ya. Oke deh. Terus apa lagi ya? Yang keempat. Saya balik nih. Kelihatan nggak ya? Ganti kertas aja deh. Kan nggak kelihatan. Yang keempat contohnya apa ya? Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sini cos kuadrat x min sin x tambah 1 sama dengan 0. Batasannya x nya kurang dari sama dengan 2pi, lebih dari sama dengan 0 derajat gitu ya. Nah sekarang ini nggak bisa langsung dimisalin. Kenapa? Karena ada cos ada sin, salah satu harus dirubah kan ya. Ingat yang namanya identitas trigonometri, materi kelas 10. Identitas tuh ini Bu, ini kasih catatannya ya. Identitas trigonometri. Jadi trigonometri ini bakalan ketemu sama kalian sampai kelas 12. Jadi rumus-rumus ini kalau kalian abai, kalian nggak mau ngapalin, ya sayang banget, karena sampai kelas 12 pun kalian akan ketemu yang kayak gini gitu. Diminat, wajib ketemu. Contohnya ini aja, kelas 11 kita belajar trigonometri, kelas 10 sebenarnya udah belajar juga kan, tapi ya materinya berlanjut gitu ya. Jadi identitas trigonometri itu ada yang gini nih, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau di sini x, di sini x. Kalau di sini 2x, di sini juga 2x. Hasilnya sama 1 ya. Kalau sin kuadrat 3x tambah cos kuadrat 3x juga jawabannya 1. Nah, karena di sini sin ya, ini cos ya. Si cosnya kita rubah aja. Jadi cos kuadrat x sama dengan 1. Dia pindah ke sana, positif pindah jadi negatif sin kuadrat x. Jadi si cosnya, cos kuadrat x-nya kita ganti sama yang ini ya. Diganti nih yang ini. Sorry. Ini kita ganti sama yang ini. Diganti jadi cosnya itu apa tuh? 1 min sin kuadrat x gitu kan ya. Min sin x tambah 1 sama dengan 0. Atau ini langsung misal aja lah biar gampang. Misal sin x sama dengan a. Berarti yang ini ya, 1 tambah 1 teh 2. Tulis belakang aja ya. Yang ini min sinnya dimisalin jadi a ya, berarti min a kuadrat min a tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Biar gampang semuanya kita kaliin sama negatif aja, negatif 1. Berarti a kuadrat plus a min 2 sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini faktornya jadi a min 1 a plus 2 sama dengan 0. Ini kayak contoh yang sebelumnya ya, sama banget ya. Berarti kalian lihat aja ya, ini HP-nya sama dengan nomor berapa tadi, nomor 2 yang ini nih, sama yang ini ya tadi ya. Nih Bu ini kasih. Oke, nih ya. Nih sama banget. Min a kuadrat tambah a min 2. A kuadrat tambah a min 2. Dan yang dimisalin apa tadi? Sinnya. Ini dimisalin sinnya. Jadi jawabannya sama banget. Jawabannya nanti 90 derajat gitu. Jadi HP-nya 90 derajat. Coba dicek lagi ya. Dan satu lagi yang terakhir ya, yang kelima. Biar beda soalnya. Bu ini nggak tentukan HP. Sekarang mau tentukan apa ya? Tentukan nilai cos x. Nah, dari persamaannya ada tangen kuadrat x min 2 tangen x min 8 sama dengan 0. Terus batasannya x-nya kurang dari pi aja ya. Pi itu 180 derajat lebih dari 0 derajat gitu. Jadi kalau tadi yang mintanya HP dia. Kalau HP berarti harus x-nya tuh sama dengan berapa sih? Nah, kalau yang ini cos x-nya. Cos x.
Ya udah sama lah, udah sama-sama tan semua, kita misalin aja. Misal tangan X sama dengan A. Belum ditutup nih. Berarti nanti di sini dimisalin berubah. Jadi apa nih, tan X sama dengan A ya. Berarti di sini jadi A kuadrat min 2A min 8 sama dengan 0. Kita faktorin. Faktornya berarti berapa tuh? A min 4 ya. A plus 2 sama dengan 0. Min 4 kali 2 min 8, min 4 tambah 2 min 2. Berarti A sama dengan 4. Nah gitu. A sama dengan min 2 sama dengan kok sama dengan 0. Ah gitu aja ya. A nya berarti di sini tan X sama dengan 4. Yang ini tan X sama dengan min 2 gitu ya. Lanjut. Yang ditanya bukan X nya, lagi pula kalau tan berapa yang hasilnya 4 kan nggak ada ya. Yang ditanya tadi apa sih, cosnya. Berarti kita ngerjain pakai segitiga siku-siku. Jadi nanti Bu Hen gambar gimana ya. Ini yang pertama dulu aja. Tangan X sama dengan 4. Tan itu perbandingan apa sih? Waktu itu tan desa, depan samping. Ini kan sama aja kayak per 1 ya. Berarti depannya 4, sampingnya 1. Dah kita gambar segitiganya. Ini siku-siku. Ini X-nya ya, misalkan di sini tan desa 4 1 Pitagoras 4 kuadrat 16 tambahin 1 kuadrat 1 berarti 17, akar 17. Kita butuhnya cosnya, cos X, cos samping miring, sampingnya 1 per miringnya akar 17. Sampai sini boleh, tapi biasanya kalau PG itu maunya dirasionalin, jadi kita kali sama sekawan penyebut 17 akar 17 per akar 17. Berarti cos X sama dengan 1 per akar 17 kali akar 17 akar 17 gitu ya. Terus tangan, oh iya gini nih, kegunaan ini buat apa sih? Dari 0 sampai 180 derajat, berarti dari kuadran 1 sampai kuadran 2. Nah karena tangannya positif, berarti kan tangan di kuadran 1 sama kuadran 2 1 2. Tangan positif di sini, ini tangannya dia negatif. Kalau tangannya dia mintanya hasilnya positif, berarti ada di kuadran 1. Nah, cos di kuadran 1 nilainya juga positif gitu ya, jadi tetap positif. Yang kedua, kita coba tangan X sama dengan min 2. Nah, tangan negatif berarti ada di kuadran 2. Di kuadran 2 tangannya. Berarti kita gambar lagi deh segitiga siku-sikunya. Ini X-nya. Tan desa, ini per 1 ya. Desa. Gitu, berarti yang ini adalah akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 5. Bu ini nggak pakai negatif. Kenapa? Karena panjang itu kan nggak ada yang negatif. Nah ini negatif cuma untuk menandakan bahwa tangan tuh di kuadran 2 nilainya negatif gitu ya. Berarti yang dibutuhkan cos ya, cos X sama dengan cos sami 1 per akar 5 gitu. Cuma kan cos tadi katanya dia di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 cos itu kan negatif ya, berarti tambahin negatif di sini. Rasionalin akar 5 per akar 5. Berarti jadi min 1 per ini dikaliin 5 akar 5 gitu ya. Jadi sekali lagi tangannya ini 0 sampai pi berarti 0 sampai 180. Nah 0 sampai 180 cuma ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, tangannya positif berarti masuknya kuadran 1. Di kuadran 1 tangan positif berarti cosnya positif gitu ya. Lagi tangannya min 2 berarti kalau min 2 bukan di kuadran 1 tapi di kuadran 2. Di kuadran 2 cosnya negatif, makanya pakai tanda negatif gitu ya. Jadi ini KW 1 kuadran 1. Yang ini KW gini ya. KW 2 gitu. Sampai sini aja materinya. Coba diulang-ulang lagi, di review lagi kalau belum paham gitu. Nanti boleh ditanya di room tanya jawab SPI. Oke. Sip. Nah, gampang kan materinya? Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.